Saat uang kertas terus dicetak tanpa batas, emas justru diam. Tapi nilainya berbicara paling keras. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah emas akan naik, tapi siapa yang sudah siap sebelum lonjakan berikutnya. Sebelum kita masuk lebih dalam, pastikan kamu subscribe, like, dan share video ini, agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Bayangkan ini, di tengah dunia yang semakin bising, perang, inflasi, utang negara yang menggunung, ada satu aset yang tidak pernah berteriak, tidak pernah panik, dan tidak pernah perlu janji. Namanya emas. Hari ini, kita tidak sekadar membahas angka. Kita akan membedah pergerakan harga emas, alasan mengapa bank sentral dunia memborongnya diam-diam, dan mengapa banyak investor besar tidak lagi bertanya, apakah emas penting? Mereka bertanya, berapa banyak emas yang seharusnya saya miliki? Bagian 1. Pergerakan harga emas. Apa yang sedang terjadi? Jika kita melihat pergerakan harga emas beberapa tahun terakhir, ada satu pola yang tidak bisa diabaikan. Setiap kali dunia masuk fase ketidakpastian, emas bergerak naik, bukan karena spekulasi, tapi karena kepercayaan. Menurut laporan dari World Gold Council, pembelian emas oleh bank sentral berada di level tertinggi dalam sejarah modern. Ini bukan investor retail, ini bukan trader harian, ini adalah negara. Artinya apa? Artinya, mereka yang mencetak uang justru menyimpan emas. Bagian 2. Kenapa emas menguat saat dunia goyah? Mari kita bicara jujur. Inflasi bukan sekadar angka statistik. Inflasi adalah pajak diam-diam yang menggerogoti daya beli kita setiap hari. Media internasional seperti Reuters berulang kali menegaskan bahwa ketegangan geopolitik, kebijakan suku bunga yang tidak pasti, pelemahan mata uang fiat, semuanya menjadi bahan bakar alami bagi emas. Emas tidak bergantung pada janji pemerintah, tidak bergantung pada stabilitas politik, dan tidak bisa dicetak semaunya. Bagian 3. Permainan besar yang jarang dibicarakan. Inilah bagian yang jarang disampaikan di media arus utama. Saat harga emas terkoreksi, banyak orang panik. Tapi, pada saat yang sama, institusi besar justru masuk perlahan. Menurut analisis Bloomberg, koreksi harga emas seringkali bukan tanda kelemahan, melainkan fase distribusi dari tangan lemah ke tangan kuat. Pertanyaannya sekarang, kita mau berada di kelompok yang mana? Bagian 4. Jangka pendek versus jangka panjang. Kalau kamu mencari emas untuk kaya dalam seminggu, maka kamu salah pintu. Tapi kalau kamu mencari pelindung nilai jangka panjang, penyeimbang portofolio, aset yang bertahan lintas generasi, maka emas bukan pilihan. Emas adalah fondasi. Bahkan CNBC menyebut emas sebagai asuransi finansial dalam menghadapi krisis global. Bagian 5. Apa yang perlu kamu pantau ke depan? Beberapa faktor kunci yang wajib kamu pantau adalah kebijakan suku bunga bank sentral, konflik geopolitik global, dan data inflasi dan pelemahan mata uang. Selama dunia masih rapuh, emas akan tetap relevan. Dan ingat satu hal penting, emas tidak mengejar waktu, manusialah yang sering terlambat. Bagian 6. Pesan tenang tapi menusuk. Banyak orang menertawakan emas saat pasar saham euforia, tapi sejarah selalu berpihak pada mereka yang bersiap, bukan yang berharap. Emas bukan soal ketakutan, emas adalah soal kesadaran. Jika kamu belum subscribe, sekarang adalah waktu terbaik. Karena ke depan, kita akan membahas lebih dalam tentang emas, ekonomi global, dan cara berpikir investor besar. Tanpa bising, tanpa sensasi murahan. Sebelum video ini berakhir, saya penasaran. Kamu menyimak video ini dari mana? Tulis di kolom komentar. Indonesia, luar negeri, kota atau daerahmu. Dan jika menurutmu video ini layak ditonton sampai akhir, bagikan ke satu orang yang menurutmu perlu memahami ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap tenang, tetap sadar, dan tetap berpikir jangka panjang.